Siap sekarang ada beres-beres dimanapun Anda berada. 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama adalah sapi darah birahi setiap 18 hari sekali. Apakah ini masalah? Yang kedua, bagaimana bila sapi dalam sepanjang hidupnya diberikan rumput tok? Siap. Yang ketiga, bagaimana bila jungle jagung kita seleb, kita bikin pakan tambahan bersama comboran? Yang keempat adalah sapi sorenya masih mau makan, malamnya tiba-tiba mati. Mohon solusi dan analisanya Pak Dokter. Dan yang kelima, apakah boleh bila sapi diberikan obat cacing seminggu sekali, diberikan 4 kali dalam waktu 1 bulan? Akan kita bahas satu persatu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Assalamualaikum, sekarang ada beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Sekarang ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Apa saja? Yang pertama dari Agus Lutfi. Agus Lutfi bertanya, kenapa ya sapi darah saya kok setiap 18 hari birahi terus? Udah 4 kali. Nah, Mas Agus Lutfi tidak menjelaskan 4 kali birahi ini setelah dikawinkan sebelumnya atau tidak. Akan kita bahas. Jadi apabila Mas Agus Lutfi ini tidak mengawinkan sapi darahnya dan sapinya setiap 18 hari sekali dia mengeluarkan gejala birahi atau menunjukkan gejala birahi, maka siklus sapinya Mas Agus Lutfi ini dia normal. Karena normalnya seekor sapi akan birahi setiap 18 sampai 21 hari sekali. Tetapi bila Mas Agus Lutfi ini sudah mengawinkan sapinya yang darah dan setelah dikawin masih birahi setiap 18 hari sekali, maka bisa dipastikan sapinya Mas Agus Lutfi ini tidak bunting atau perkawinan sebelumnya itu gagal. Karena sapi bunting rata-rata 90-95% dia tidak akan menunjukkan gejala birahi. Hanya 5-10% saja sapi bunting itu menunjukkan gejala birahi. Laskar ngarit. Siap. Lalu, tetapi yang harus diingat oleh Mas Agus Lutfi adalah sapi darah di bawah usia 18 bulan harus hati-hati dalam memilih bibit. Jangan langsung digeber dengan bibit yang gemuk, dengan bibit yang gede, dengan bibit yang super, karena akan memicu munculnya distokia atau resiko kesulitan melahirkan. Jadi itu Mas Agus Lutfi, semoga berkenan. Siap. Pertanyaan yang kedua dari Mas Ahmad Haryadi. Dok, bagaimana jika sapi diberikan pakan rumput full gajah atau rumput pakcong secara terus-menerus? Tidak masalah. Tidak akan menjadi masalah bila menunya sapi kita adalah full hijauan. Dengan catatan pola hidup sehat tetap diterapkan dengan rajin memberikan obat cacing, memberikan tambahan berupa mineral. Kenapa sekarang ngarit? Obat cacing wajib diberikan untuk mencegah terjadinya cacingan, mencegah penularan cacing dari induk ke anak, dan mencegah terjadinya cacing hati yang menyebabkan masalah yang sangat rumit dan kompleks. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok harus diberikan mineral? Bila pakan kita ini homogen, satu macam makanan saja, maka jenis nutrisi yang masuk pun juga homogen, padahal tidak lengkap. Maka dari itu pemberian mineral, baik itu mineral serbuk, mineral blok maupun mineral cair, ini sifatnya sebagai melengkapi nutrisi yang tidak ada di rumput atau hijauan tersebut. Meskipun rumput ini
bagus Laskar Harith. Siap. Pertanyaan yang ketiga dari Hendra Lare Jember. Oke, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, janggel jagung, digiling, dicampur sama bekatul buat comboran, apakah bagus Pak Dokter? Siap, bagus, tidak ada masalah. Janggel jagung maupun sisa-sisa jagungnya digiling dan diberikan bersama bekatul atau diberikan bersama comboran tidak menjadi masalah. Siap Laskar Harith. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Laskar Harith, Sukamto Kamto. Pak Dokter, nah ini penting banget. Pak Dokter, sore sapi saya masih mau makan, tapi malamnya mati. Disebabkan karena apa Pak Dokter? Siap. Kematian yang terjadi secara akut atau subakut. Akut ini sangat cepat, subakut ini cepat banget, atau bahkan mungkin tidak ada gejala, Ini bisa disebabkan yang pertama adalah yang pertama sudden death adalah heat stroke. Sapinya kepanasan sehingga dia jantung tidak bisa mentolerir peredaran darah sehingga jaringan kekurangan oksigen dan bisa mati. Kalau pada manusia bisa dianalogikan meskipun tidak apple to apple, serangan jantung. Yang kedua, keracunan. Kematian yang secara cepat bisa terjadi ketika seekor sapi keracunan. Racun yang masuk ke tubuh sapi sifatnya adalah racun mamalia. Jadi sat mati Laskar Harith. Sedangkan yang ketiga bisa disebabkan oleh kembung. Kembung bisa membunuh seekor sapi dalam waktu beberapa jam. Kita tahu kembung disebabkan oleh perubahan pH atau lingkungan lambung, suasana lambung yang terjadi secara mendadak, baik disebabkan oleh cuaca maupun disebabkan oleh pakan atau minuman atau comboran. Jadi kira-kira, kalau saya memperkirakan karena saya tidak memeriksa, kematian yang mendadak umumnya disebabkan oleh serangan jantung atau gagal jantung, keracunan, atau kembung, atau mungkin masalah lainnya. Laskar Harith. Siap. Itu Mas Sukamto Kamto. Tinggal jenengan evaluasi di lapangan mengarah kemana. Bila serangan jantung biasanya disertai dengan lidah, gusi, mukosa mata membiru. Bila keracunan disertai dengan keluarnya busa air liur yang berlebihan di sekitar jasad si sapi. Bila kembung disertai dengan perut sebelah kiri yang mengembang terisi gas sehingga seekor sapi mengalami gagal napas dan dia mati. Atau mungkin faktor yang lainnya yang itu sifatnya khusus yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Siap Laskar Harith? Pertanyaan yang kelima, pertanyaan dari Rohmat MMT. Dok, sapi saya di obat cacing saya ulang 1 minggu 1 kali selama 1 bulan. Apakah beresiko? Mohon pencerahannya. Tidak beresiko bila obat cacing yang digunakan tepat, dosisnya tepat. Pengulangan Mas Rohmat MMT setiap 1 minggu sekali dalam waktu 1 bulan ini sudah sangat bagus. Karena kita biasanya menyarankan setiap 2 minggu sekali diulang dalam waktu 2 bulan. Mas Rohmat memberikan 1 minggu sekali dalam waktu 1 bulan. Berarti dalam waktu 1 bulan Mas Rohmat memberikan obat cacing 4 kali kepada sapinya. Ini sangat bagus. Kenapa? Karena pemberian obat cacing yang diulang setiap 1 minggu atau 10 hari atau 14 hari sekali tujuannya adalah untuk menyapu bersih bila ada sisa-sisa cacing, telur cacing, stadium cacing yang tidak mati di pengobatan yang pertama. Sehingga
pengobatan cacing tidak bisa cukup satu kali untuk pemusnahan laskar ngarit. Jadi bila jenengan ingin memusnahkan cacing di tubuhnya sapinya jenengan, berikan paling tidak 4 kali, bisa seminggu sekali, bisa 10 hari sekali, bisa 14 hari sekali. Setelah pemusnahan ini, programnya adalah setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali. Apakah boleh Pak Dokter bila diberikan setiap 6 bulan sekali? Tidak ada masalah. Rumusnya sederhana, semakin pakan yang jenengan berikan ini, ya, pakan yang jenengan berikan ini semakin mendekati air, entah itu sungai, entah itu galengan sawah, entah itu jerami di sawah, maka resiko tertular cacing akan semakin tinggi. Jadi bila rumput kita semakin dekat dengan air, maka kita wajib memberikan obat cacing semakin sering. Tapi bila rumput kita itu semakin jauh dari air, kita boleh memberikannya setiap 4 bulan atau 6 bulan sekali laskar ngarit. Siap, laskar ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan yang sudah kita rangkum di kolom komentar, yang kita bahas satu persatu. Buat jenengan yang ingin dijawab pertanyaannya, tolong bantu saya dengan tanyakan yang singkat, ejaannya jangan disingkat-singkat, jangan menggunakan tanda baca yang berlebihan. Jadi pokoknya enak dibaca, enak dikopi, enak dipaste, sehingga saya bisa dengan mudah mengedit videonya. Siap, laskar ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Semoga berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar ngarit beres-beres, tetap semangat.